Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azumati dzatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dan juga pemirsa TVNU Kabupaten Sukoharjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan daripada Lembaga Bahsul Masail NU Kabupaten Sukoharjo. Semoga kegiatan-kegiatan daripada LBM NU Kabupaten Sukoharjo selalu diberi kelancaran, kemudahan dan diridhani Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami dari tim Lembaga Bahsul Masail Kabupaten Sukoharjo akan menyampaikan satu materi tentang yang namanya sholat sunnah awwabin, meliputi daripada hukumnya, tata cara dan juga keutamaan daripada sholat awwabin. Di dalam kitab Fathul Mu'in karya Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari disebutkan, wa minhu sholatul awwabin wa hiya 20 rakaatan bainal maghribi wal isya wa ruwiyat sitan wa arba'an wa rak'ataini wa huma al-aqal. Disebutkan bahwasanya salat awwabin itu adalah merupakan salah satu bentuk salat sunnah yang mana pelaksanaannya adalah dilaksanakan tidak secara berjamaah. Ay wa min hadzal qismil awwal alladzi la tusannu fihi al-jamaah salatul awwabin. Salat sunnah yang pelaksanaannya dianjurkan, dilakukan tidak secara berjamaah. Dilakukan 20 rakaat antara maghrib dan juga isya, dan juga boleh dilakukan 6 rakaat atau 4 rakaat, bahkan 2 rakaat, dan yang ini yang paling sedikit. Dinamakan salat awwabin itu artinya ar-raji'ina ilallahi fi awqatil huflah. Orang-orang yang melakukan sholat awwabin adalah hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah, artinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu banyak hamba-hamba Allah yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat awwabin itu mempunyai keutamaan yang luar biasa, mempunyai keutamaan yang agung, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin la yafsilu bainahunna bikalamin udilna lahu ibadatu sunatai asyarata sanatan. Barang siapa yang melaksanakan sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat, dan disitu tidak dipisah dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, maka sholat 6 rakaat itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ibadah sebanyak 12 tahun. Dari sini perlu untuk kita semuanya menghidupkan, memakmurkan waktu antara maghrib dan isya dengan bentuk-bentuk ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan di dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah, wa minal mustahab al-muta'akkid ihya'u ma bainal isya'aini bi salatin wa huwa al-afdal aw tilawati Qur'an aw dzikrillahi ta'ala min tasbihin aw tahlilin aw nahwi dzalik. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan di dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah, termasuk perkara yang sangat dianjurkan, sunnah sangat dianjurkan, yaitu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilaksanakan dengan sholat,
Dan ini yang paling bagus. Termasuknya tadi sholat awabin. Atau bisa diisi dengan tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, atau bisa diisi dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min tasbihin au tahlilin au nahwi dzalik. Bisa dengan bertasbih, bertahmid, atau berzikir dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat awabin itu juga dikatakan sebagai sholatul ghuflah, yang mana tadi disebutkan pelaksanaan sholat awabin itu dilaksanakan di waktu mayoritas hamba-hamba Allah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholat awabin itu mempunyai arti dua, bisa diartikan sholat duha dan juga bisa diartikan sholat ma bainal maghribi wal isya, seperti yang diterangkan di awal. Sholat awabin merujuk kepada sholat duha atau diartikan sholat duha. Ini tidak lain kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Hakim, la yuhafidu ala sholatid duha illa awabun wahiyya sholatul awabin. Tidak akan bisa menjaga sholat duha kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wahiyya sholatul awabin. Dan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai sholat awabin. Sholat duha dikatakan sebagai sholat awabin karena di waktu duha itu banyak manusia, hamba-hamba Allah daripada kita semua ini lalai untuk mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah itu mempunyai hikmah yang sangat-sangat besar di dalam syariat Islam. Bahkan Al-Imam Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamal di dalam kitabnya Hasyiatul Jamal menyebutkan wa aslu masyru'iyatihi li jabri khalalin yahsulu fil ibadati al-asliyah. Salat sunnah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain untuk menambal kekurangan yang ada ketika kita melaksanakan sholat wajib. Sehingga dengan adanya sholat sunnah, dengan memperbanyak sholat sunnah, harapannya kita mampu untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya sholat sunnah yang kita lakukan kelak di akhirat akan bisa menggantikan sholat wajib yang kita tinggal ketika kita di dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami dari tim Lembaga Basul Masail tidak lupa selalu mengajak dan mengingatkan kepada semuanya untuk selalu memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari wabak corona. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.